selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Wulandari dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pada fitokimia. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah persiapan sampel, sokletasi, screening fitokimia, ekstraksi cair-cair, KLT, kristalisasi, rekristalisasi, dan identifikasi senyawa. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah persiapan sampel. Jadi persiapan sampel pertama, pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam suatu bentuk simplisia itu berbeda-beda. Tahapan tersebut tergantung pada umur bagian tumbuhan yang diambil, jenis atau spesies tumbuhan atau tanaman, lingkungan tempat hidupnya, dan waktu pengambilan sampel atau panen. Secara garis besar, yang diambil dalam proses panen berupa biji yang telah tua, buah, pucuk daun yang telah tua, kulit batang, umbi lapis, dan rimpangnya. Yang kedua adalah pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih dan dari mata air atau sumur maupun PDAM. Cara sortasi dan pencucian itu sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal simplisia. Misalnya, jika air yang digunakan untuk pencucian itu kotor, maka jumlah mikroba pada permukaan bahan simplisia dapat bertambah dan air terdapat pada permukaan bahan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Yang ketiga adalah sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya, pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing tersebut seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, dan akar yang telah rusak, serta pengotor lainnya itu harus dibuang. Tanah mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah tinggi. Oleh karena itu, pembersihan simplisia dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Yang keempat adalah perajangan. Nah, beberapa jenis simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan pada bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang, tapi dijemur terlebih dahulu dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau dengan alat mesin perajang khusus. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air sehingga mempercepat waktu pengeringan. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan kekurangan atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan. Yang kelima adalah pengeringan. Tujuan dari pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Pengeringan itu terbagi dua, yaitu secara alamiah dan pembuatan. Secara alamiah, tergantung senyawa aktif yang dikandung dalam bagian tanaman yang dikeringkan. Dapat dilakukan 2 cara pengeringan alamiah. Yang pertama, dengan panas sinar matahari secara langsung dengan diangin-anginkan. Yang kedua yaitu tadi pengeringan pembuatan. Pengeringan buatan. Prinsip pengeringan buatan adalah udara dipanaskan oleh suatu sumber panas seperti lampu, kompor, listrik, mesin diesel. Udara panas dialirkan ke kipas ke dalam ruangan atau lemari yang berisi bahan-bahan yang akan dikeringkan yang telah disebarkan di atas rak-rak pengering. Dengan menggunakan pengering buatan dapat diperoleh simplisia dengan mutu yang lebih baik karena pengeringan akan lebih merata dan waktu pengeringan akan lebih cepat tanpa dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Yang keenam
keenam adalah sortasi kering. Nah, sortasi kering setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahapan akhir dari pembuatan simplisia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda-benda asing di bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Seperti halnya dengan sortasi awal. Sortasi di sini dapat dilakukan dengan cara mekanik. Pada simplisia berbentuk rimpang, terlampau besar dan harus dibuang. Dengan demikian pula adanya partikel-partikel pasir, besi, dan benda-benda tanah lainnya yang tertinggal harus dibuang sebelum simplisia disimpan. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik adalah aspek. Parameter non-spesifik difokuskan pada aspek kimiawi, fisik, dan mikrobiologi, yaitu yang berperan dalam keamanan konsumen secara langsung. Parameter non-spesifik bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan suatu bahan alam. Adapun parameter non-spesifik diantaranya yaitu 1. Susut pengeringan. Susut pengeringan berhubungan dengan kandungan air dalam suatu bahan atau simplisia, yaitu yang ditetapkan dengan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan botol timbang yang berisi simplisia yang akan ditetapkan kadar susut pengeringannya. Penetapan susut pengeringan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Yang kedua adalah bobot jenis. Bobot jenis terkait dengan kontaminasi atau kemurnian ekstrak. Tujuan dari penentuan bobot jenis adalah untuk memberikan gambaran besarnya massa persatuan volume sebagai parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat yang masih dapat dituang. Bobot jenis juga terkait dengan kemurnian dari ekstrak kontaminasi. Yang ketiga adalah kadar abu. Penetapan kadar abu bertujuan untuk memberikan gambaran terkait karakteristik sisa kadar abu monoorganik setelah pengabuan. Kadar abu juga dapat dijadikan sebagai pencirian suatu spesies obat karena setiap tanaman memiliki sisa abu secara spesifik. Yang keempat adalah kadar air. Parameter kadar air bertujuan untuk mengetahui kadar residu air setelah pengeringan atau proses pengentalan ekstrak. Kadar ini menentukan kualitas dan stabilitas ekstrak dalam bentuk sediaan selanjutnya. Kadar air yang cukup beresiko adalah di atas 10%. Yang kelima adalah sisa pelarut organik. Tujuan dari penetapan sisa pelarut organik adalah untuk mengetahui sisa pelarut etanol setelah pengeringan. Etanol dijadikan sebagai pelarut karena memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut lain seperti metanol, kloroform, heksan, dan lain-lain. Bahan alam yang aman dan berkualitas harus dipastikan di dalamnya tidak terdapat sisa pelarut organik. Yang keenam adalah cemaran mikroba. Aspek cemaran mikroba bertujuan untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasinya sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan. Yang ketujuh adalah cemaran logam berat. Parameter penetapan logam berat erat kaitannya dengan kualitas dan keamanan dari suatu bahan obat, alam atau simplisia. Pemeriksaan cemaran logam dapat menjamin suatu bahan dan ekstrak tidak mengandung logam berat seperti CD, Hg, Pb, dan logam berat lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sokletasi dan prinsipnya. Jadi sokletasi adalah metode pemisahan suatu komponen yang terdapat di dalam contoh padat dengan cara penyaringan secara berulang-ulang dengan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan terisolas sempurna. Pelarut yang digunakan tergantung pada jenis komponen yang akan dipisahkan.
organik terdapat dalam bahan alam tersebut harus tahan terhadap suhu panas, atau senyawa organik tersebut tidak mengalami degradasi karena suhu panas. Prinsip dari sukletasi adalah memisahkan senyawa yang terdapat dalam sampel padat melalui penyaringan yang berulang-ulang sehingga semua komponen yang diinginkan terisolasi dengan sempurna. Selanjutnya, kriteria dalam pemilihan pelarut. Nah, jadi pelarut digunakan untuk sukletasi tersebut harusnya sesuai dengan jenis zat yang digunakan. Senyawa polar hanya akan dapat larut dalam pelarut polar, begitu juga dengan senyawa polar. Non-polar hanya dapat larut dalam pelarut yang non-polar. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Jadi, syarat yang pertama adalah pelarut yang digunakan harus masih baru, tidak boleh yang bekas ataupun pernah terpakai. Yang kedua adalah pelarut yang digunakan adalah pelarut yang murni, tidak tersentuh oleh tangan. Yang ketiga, pelarut harus terpisah secara tepat jika dikocok. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah parameter spesifik. Jadi aspek parameter spesifik difokuskan pada senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologis. Analisis parameter spesifik ditujukan untuk mengidentifikasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif suatu senyawa aktif yang berperan dalam suatu bahan alam. Jadi parameter spesifik itu meliputi satu, yaitu organoleptis. Apakah kalian tahu apa itu organoleptis? Ya, jadi organoleptis adalah pengamatan organoleptis yang meliputi parameter yang dapat dideskripsikan dengan sederhana menggunakan panca indera, meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk yang seobjektif mungkin. Yang kedua adalah identitas simplisia. Nah, jadi identitas simplisia adalah meliputi deskripsi tata nama tumbuhan, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan seperti daun, akar, biji, dan lain-lain, dan nama Indonesia tumbuhan. Yang ketiga adalah senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan simplisia dengan pelarut tertentu, yaitu air dan alkohol, untuk mengetahui jumlah senyawa kandungan yang terlarut secara gravimetrik. Untuk mengetahui atau memberikan gambaran awal sifat senyawa kandungan bahan alam. Yang keempat adalah uji kandungan kimia simplisia. Uji kandungan kimia ekstrak meliputi pola kromatogram dan kandungan kimia tertentu. Pola kromatogram bertujuan untuk memberikan gambaran awal profil kromatografi suatu senyawa atau komposisi kandungan senyawa dengan dibandingkan dengan senyawa baku atau standar. Sedangkan kadar kandungan kimia tertentu dapat berupa senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologis. Keuntungan dan kelemahan dari sukletasi. Jadi, sukletasi mempunyai keuntungannya, di antara lainnya adalah satu, yaitu sampel dapat terekstraksi dengan senyawa secara sempurna, karena dalam metode ini penyaringan dilakukan beberapa kali atau secara kontinu. Yang kedua, menggunakan pelarut yang tidak banyak dan pelarut yang digunakan tersebut tidak habis, karena penyaringan yang dilakukan itu terus berulang beberapa kali dan dapat digunakan lagi setelah isolasi dipisahkan. Yang ketiga yaitu proses ekstraksi dalam sukletasi adalah cepat sekali. Setelah itu, kekurangan dari metode sukletasi tidak dianjurkan pada bahan yang bertekstur keras, tidak tahan pemanasan. Selain itu, pengerjaan dan ekstraksinya lumayan rumit dan lama. Ekstraksi dengan menggunakan soklet pada umumnya digunakan aseton dan alkohol sebagai pelarut untuk menguapkan bahan yang akan diekstrak. Selanjutnya, ekstraksi cair-cair. Jadi ekstraksi pelarut juga bisa disebut dengan ekstraksi cair-cair.
di mana metode ini pemisahan yang baik dan populer karena pemisahan ini tidak perlu menggunakan alat yang canggih ataupun khusus, karena metode ini hanya menggunakan corong pisah, dan alasan yang paling utama ialah pemisahan ini bisa dilakukan secara makro maupun mikro. Prinsip metode ini didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tak saling bercampur seperti benzen, karbon tetraklorida, dan kloroform. Pada metode ekstraksi cair, ekstraksi dilakukan dengan cara bertahap atau batch, di mana setiap kali ekstraksi selalu digunakan pelarut yang baru sampai proses ekstraksi selesai. Yang digunakan ialah corong pisah. Selain cara itu bisa juga dengan cara kontinu, di mana pelarut yang digunakan itu secara berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai, dan alat yang digunakan seperti soklet atau dry countercurrent. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tahapan-tahapan dari screening fitokimia. Menurut Widiawati, kandungan dan kadar senyawa fitokimia yang berbeda akan mempengaruhi aktivitas bioaktifnya. Jadi senyawa fitokimia dapat diekstraksi dengan pelarut yang sesuai. Seperti itu. Jadi tingkat kepeluaran pelarut menentukan komponen senyawa fitokimia yang terekstrak. Jadi ada beberapa tahapan dalam melakukan screening fitokimia. Di antaranya adalah 1. Analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif adalah berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia atau unsur senyawa yang terkandung dalam sampel. Yang kedua adalah analisis kuantitatif, yaitu berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam sampel. Zat yang ditetapkan sering disebut dengan analit atau konstituen. Selanjutnya, tahapan-tahapan screening fitokimia adalah 1. Uji alkaloid. Sampel sebanyak kurang lebih 1 mili dicampur dengan 1 mili kloroform dan 1 mili amoniak. Masukkan ke dalam tabung reaksi, dipanaskan di atas penanas air, dikocok lalu disaring. Nah, jadi filtrat yang diperoleh dibagi dua menjadi bagian yang sama, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan masing-masing 3 tetes asam sulfat 2N. Kocok, diamkan beberapa menit hingga terpisah. Bagian atas masing-masing filtrat diambil dan diuji dengan reaksi Mayer dan Dragendorf. Terbentuknya endapan jingga, coklat dan putih pada masing-masing hasil uji menunjukkan adanya alkaloid di dalam sampel tersebut. Yang kedua adalah uji flavonoid. Sebanyak sampel kurang lebih 1 mili dicampur dengan 3 mili etanol 70%, lalu dikocok dan dipanaskan dan dikocok lagi, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh kemudian ditambahkan Mg 0,1 gram dan 2 tetes HCl pekat. Terbentuknya warna merah pada lapisan etanol menunjukkan adanya flavonoid di dalam sampel tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah uji tanin. Larutan ekstrak uji 1 mili direaksikan dengan larutan FeCl3. Jika terjadi warna biru tua atau biru kehitaman atau hitam kehijauan, menunjukkan adanya senyawa tanin pada sampel tersebut. Jadi yang keempat yaitu adalah uji saponin. Nah, ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 mili air panas, didinginkan, dan kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Terbentuklah buih yang mantap selama tidak kurang dari 10 menit, sehingga setinggi 1-10 cm. Pada penambahan HCl2N, buih tidak hilang. Selanjutnya, yang terakhir adalah ini yang benar-benar terakhir dari tahapannya, yaitu adalah identifikasi steroid. Nah, identifikasi steroid dilakukan dengan menggunakan reaksi Lieberman atau Lieberman-Burchard, yaitu sampel 5 gram diekstraksi dengan pelarut N-heksan kurang lebih 10 mili, kemudian disaring,
Ekstrak yang diperoleh diambil sedikit dan dikeringkan di atas noda tes. Ditambahkan 3 tetes anhidrida asetat dan kemudian ditambahkan 1 tetes asam sulfat pekat. Adanya senyawa golongan steroid ditandai dengan munculnya warna hijau. Selanjutnya adalah kromatografi lapis tipis KLT. Apakah kalian tahu apa itu KLT? Nah, jadi KLT adalah metode kromatografi paling sederhana yang banyak sekali digunakan. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan pun untuk melaksanakan pemisahan dan analisis tersebut, sampel dengan metode KLT itu cukup sederhana sekali, yaitu sebuah bejana tertutup atau chamber yang berisi pelarut dan lempeng KLT. Sangat mudah sekali kan untuk melakukan KLT tersebut. Nah, jadi prinsip kerja dari KLT tersebut adalah prinsip kerjanya yang memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel tersebut yang akan dipisahkan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan itu dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel tersebut akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Jadi, apakah kalian sudah mengerti apa itu KLT? Selanjutnya adalah tahap persiapan KLT. Jadi, sebelum kita melakukan KLT, kita akan melakukan tahapan-tahapannya. Jadi, pada metode analisis KLT, beberapa persiapan itu harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil pemisahan sampel yang baik, meliputi preparasi sampel, penanganan lempeng, penanganan eluen, penanganan chamber, tempat elusi, aplikasi sampel, proses pengembangan sampel, dan evaluasi nodanya. Jadi, preparasi sampel. Sebelum melakukan preparasi sampel tersebut, ditentukan jenis sampel dan sifat kimia analit yang akan dianalisis. Jadi sampel tersebut ada 4 bagian, ada sampel larutan jernih, sampel larutan keruh, sampel semi solid, dan sampel padat. Jadi tergantung sampelnya berbeda juga caranya. Contohnya, sampel larutan jernih itu dengan mengencerkan sampel dengan pelarutnya sesuai. Sampel larutan keruh dengan mengekstraksi analit dengan pelarut yang dapat melarutkan analit dengan cara manual atau dikocok. Sampel semi solid setengah padat dengan cara penghancuran sampel dengan cara digerus atau di blender. Yang terakhir, sampel padat itu dilakukan dengan cara menyerbuk sampel dengan cara digerus atau di blender. Selanjutnya, penanganan lempeng KLT. Jadi, sebelum kita menggunakan KLT, pastikan dulu jenis lempengan tersebut digunakan atau dapat dilihat di dalam sorben, sehingga tidak terjadi kesalahan penanganan lempeng. Jadi, lempeng KLT bersifat rapuh dan harus ditangani dengan benar, mulai dari pembukaan kemasan sampai ke tahap dokumentasi. Pendukung sorben yang banyak digunakan adalah aluminium foil. Jadi pemotongan lempengnya tuh dengan pendukung aluminium foil dapat menggunakan gunting. Saat memotong lempeng dengan pendukung aluminium foil, sudut gunting harus diperhatikan. Sudut gunting tidak boleh cenderung ke kiri karena hal ini biasanya menyebabkan lepasnya sorben dari pendukungnya. Akibatnya terjadi kesenjangan kapilaritas antara sisi lapisan sorben dengan lapisan sorben yang berada di tengah. Selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga adalah penanganan eluen. Jadi, pemilihan eluen merupakan faktor yang paling berpengaruh pada sistem KLT. Eluen dapat terdiri dari satu pelarut atau campuran 2-6 pelarut. Campuran pelarut harus saling campur dan tidak ada tanda-tanda kekoruhan. Eluen harus memiliki kemurnian yang cukup, stabil, dan memiliki viskositas yang rendah. Jadi yang keempat dalam tahapannya adalah penanganan chamber. Jadi selain kita harus menangani eluen, kita juga harus memperhatikan apa itu penanganan chamber. Jadi yang harus diperhatikan dalam penanganan chamber adalah
Kondisi chamber dan jenis chamber harus dipastikan dalam kondisi bersih, bebas kotoran, bebas adanya air. Adanya kotoran dan air dapat mempengaruhi chamber, mengganggu kromatogram yang dihasilkan dan mempengaruhi reprodusibilitas pemisahan KLT. Yang terakhir, elusi pengembangan KLT. Elusi atau pengembangan KLT dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan kejenuhan dalam chamber. Metode pengembangan yang dipilih tergantung tujuan analisis yang dicapai dan ketersediaan alat di laboratorium. Metodenya itu pengembangan 1 dimensi dan pengembangan 2 dimensi. Yang keenam, aplikasi sampel. Pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin. Semakin tepat posisi kita menotolkan dan kecepatan penotolan, maka semakin baik hasil kromatogram yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi noda. Jadi evaluasi lempeng KLT dapat secara langsung maupun dengan instrumen. Untuk noda yang berwarna evaluasi noda dapat dilakukan dengan visualisasi langsung pada lempeng KLT. Bisa juga menggunakan matahari atau cahaya matahari. Dan yang sering dilakukan adalah dibantu menggunakan lampu UV atau sinar UV yang memberikan pencahayaan pada panjang dan gelombang tertentu. Nilai RF. Plat telah ditotoli sampel ekstrak dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak. Chamber kemudian ditutup, didiamkan beberapa menit hingga fase gerak mencapai garis batas atas plat KLT. Setelah itu, plat KLT diangkat dan dibiarkan kering. Kemudian, noda yang terbentuk diamati menggunakan lampu UV. Ukuran jarak yang ditempuh pelarut serta zat larut atau noda. Data yang diperoleh dari analisis dengan KLT dan nilai RF. Nilai RF berguna untuk identifikasi suatu senyawa. Nilai RF suatu senyawa dalam sampel dibandingkan dengan nilai RF dari senyawa murni. Nilai RF didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa pada permukaan fase diam dibagi dengan jarak ditempuh oleh pelarut sebagai fase gerak. Selanjutnya, kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu pembentukan partikel padatan di dalam sebuah fasa homogeni. Pembentukan dapat terjadi dari fasa uap seperti proses pembentukan kristal salju atau sebagai pemadatan suatu cairan pada titik lelehnya atau sebagai kristalisasi dalam suatu larutan cair. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau campuran pelarut. Berikut adalah tahap-tahap kristalisasi. Yang pertama adalah melarutkan zat murni dalam pelarut tertentu atau pada titik leleh. Menyaring larutan panas dan dari partikel bahan tidak larut. Memisahkan kristal dari larutan supernatan. Yang kedua, rekristalisasi. Rekristalisasi berbeda dengan kristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang sesuai atau cocok dengan sampelnya. Jadi langkah-langkah rekristalisasi itu ada 7. Di antaranya adalah 1. Memilih pelarut. Yang kedua adalah melarutkan zat terlarut. Yang ketiga, menghilangkan warna larutan. Yang keempat, memindahkan zat padat. Yang kelima, mengkristalkan larutan. Yang keenam, mengumpulkan dan mencuci kristal, biasanya menggunakan filtrasi. Yang ketujuh, mengeringkan produk atau hasil. Jadi yang terakhir dari yang sudah saya jelaskan adalah identifikasi senyawa. Pada jurnal penelitian ilmiah, melakukan identifikasi senyawa dengan melakukan uji metabolis sekunder yang meliputi beberapa uji, diantaranya adalah uji alkaloid, uji fenol, uji flavonoid, uji tanin, uji steroid, dan uji saponin.
Jadi yang pertama adalah uji alkaloid. Jadi uji alkaloid adalah sebanyak 2 ml ekstrak diuapkan di atas cawan porselin. Residu yang dihasilkan kemudian dilarutkan 5 ml HCl 2 mol. Larutan yang diperoleh dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. Tabung pertama berfungsi sebagai blanko, ditambahkan dengan 3 tetes HCl 2M. Tabung kedua ditambahkan 3 tetes preaksi Dragendorf dan tabung ketiga 3 tetes preaksi Maillard. Pada preaksi Dragendorf terbentuk endapan warna jingga, Maillard terbentuk endapan kuning yang menandakan positif adanya alkaloid. Yang kedua yaitu uji fenol tadi. Ekstrak sampel sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk dilakukan pengujian fenolik dengan cara ekstrak ditambahkan preaksi FeCl3 1%. Jika terjadi warna hitam menunjukkan adanya senyawa fenolik. Yang ketiga adalah uji flavonoid. Sebanyak 2 ml ekstrak ditambahkan dengan air panas secukupnya, kemudian dididihkan selama 5 menit, lalu disaring. Jadi filtrat sebanyak 5 ml ditambahkan 0,5 mg serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat. Kemudian dikocok kuat. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna kuning, merah, atau jingga. Yang keempat adalah uji tanin. Sebanyak 1 ml ekstrak ditambahkan dengan beberapa tetes larutan besi klorida 10%. Jika terjadi biru tua atau hijau kehitaman, menunjukkan adanya tanin di dalam sampel tersebut. Yang kelima adalah uji steroid. Sebanyak 2 ml ekstrak ditambahkan CH3COOH, glacial sebanyak 10 tetes, dan H2SO4 pekat sebanyak 2 tetes. Lalu di larutan tersebut dikocok perlahan dan dibiarkan selama beberapa menit. Adanya steroid ditunjukkan oleh warna biru atau hijau, sedangkan triperfenoid memberikan warna merah atau ungu. Uji saponin sebanyak 2-3 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 10 ml air panas lalu didinginkan. Kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik, lalu ditambahkan 1 tetes HCl2N. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya buih yang stabil sehingga setinggi 1-10 cm selama tidak kurang dari 10 menit. Jadi sekian dari penjelasan saya. Semoga membantu kalian semua yang menonton. Saya harap video ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Salah hilap mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih telah meluangkan waktunya